Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dinda Rizky, anggota dari PMMM gelombang 13 kelompok 12. Yang terhormat seluruh masyarakat Desa Telekung dan yang saya hormati Ibu Bidan Wiji Astuti selaku pemateri pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk menghadiri kegiatan edukasi pada masyarakat dengan topik pembahasan mempertahankan imunitas tubuh di tengah pandemi. Kepada yang terhormat Ibu Bidan Wiji Astuti kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang penyakit COVID-19 yang lagi booming, lagi in pada saat ini. Penyakit COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Cara penularannya adalah melalui droplet dari penderita COVID-19. Masuk ke dalam tubuh manusia, virus tersebut adalah melalui mata, hidung, dan mulut. Sedangkan gejalanya, yang pertama setelah manusia itu terkena virus COVID-19, dia akan menimbulkan gejala di dalam tubuhnya. Ada 3. Yang pertama adalah gejala umum. Demam, batuk kering, kelelahan. Nah, demam di sini ini tidak sembarang demam, tetapi demam yang tinggi. Bapak Ibu semua apabila terkena penyakit COVID-19 ini, demamnya itu pada saat jenengan kena demam, dikasih paracetamol hanya turun kira kurang lebih 3 jam. Nanti demam lagi seperti itu. Nah, saran saya, apabila di warga desa sini ada gejala demam, batuk kering, kelelahan, segeralah jenengan datang ke fasilitas kesehatan. Yang kedua adalah gejala yang sedikit tidak umum. Yang pertama, rasa tidak nyaman dan nyeri. Rasa nyeri tenggorokan. Jadi di tenggorokan ini terasa nyeri banget pada saat kita minum, pada saat kita makan. Yang ketiga adalah diare. Yang keempat, sakit kepala yang hebat. Yang kelima adalah kehilangan rasa indera perasa dan rasa indera penciuman. Yang keenam adalah rumam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan dan jari kaki. Akan saya jelaskan sedikit ya dari rasa nyeri ini tadi. Nah, pada saat jenengan nyeri telan, diare, sakit kepala, hilang rasa penciuman ini amat sangat tidak nyaman banget. Nah, tindakan jenengan apa? Untuk sementara pada saat ini jenengan belum ketemu sama tenaga medis, jenengan pada pagi hari adalah minum air hangat. Air hangat bisa dikasih kencur atau jahe, sehingga jenengan akan merasa lebih lega. Yang ketiga adalah gejala yang serius. Gejala serius adalah kesulitan bernafas dan sesak nafas atau sampai sesak nafas. Saya rasa jenengan sering melihat di TV atau di mana saja di YouTube tentang kondisi seperti ini. Yang kedua adalah nyeri dada dan rasa tekanan pada dada. Pertama-tama memang gejala serius ini terjadi sesak. Sesak begitu sesak akan terasa dada ini tertekan sehingga kita benar-benar seolah-olah tidak bisa bernafas. Setelah itu kita akan kehilangan kemampuan untuk berbicara.
dan bergerak. Makanya pada saat kita kena COVID-19 ini benar-benar tidak enak dan benar-benar tidak nyaman. Makanya jangan sampai kita semua warga sini terkena penyakit COVID-19 tersebut. Nah, bagaimana cara untuk pencegahannya? Karena penularannya tadi melalui droplet, maka pencegahannya adalah yang pertama dengan memakai masker. Pada saat jenengan memakai masker, itu tidak asal memakai masker, tetapi harus memakai masker yang benar. Contohnya seperti ini. Ini kalau masker berhijab. Jadi, bagian yang ada kawatnya ini ada di hidung. Sehingga ditekuk sesuai dengan ya rapi. Yang bawah adalah sampai ke dagu itu. Jadi jenengan benar-benar rapi. Apabila masker itu tadi dari kain, jenengan harus pakai ikatan yang akan lebih kuat ya, ditalikan di belakang, ini di bawah. Saat kapan kita memakai masker ini? Saat-saat panjenengan ketemu dengan orang lain, saat jenengan akan bertemu, akan keluar dari rumah untuk berbelanja, saat jenengan berkomunikasi dengan orang lain, saat jenengan mau berkerumun, saat jenengan mau ke masjid, saat jenengan mau kemana saja, yang penting bertemu dengan orang, bertemu dengan komunitas manusia. Tetapi pada saat jenengan ke ladang dengan sendiri, tidak ada temannya, jenengan tidak perlu pakai masker. Yang kedua adalah cuci tangan. Kenapa kok kita harus cuci tangan? Karena penyakit COVID-19 tadi disebabkan oleh droplet. Pada saat penderita COVID ini tadi batuk atau dahak, dia tidak atau berbicara, itu tidak memakai masker, dia mengeluarkan partikel-partikel yang ada di dalam tubuhnya, akan menempel di benda-benda yang ada di sekitarnya. Misalnya beliaunya itu tidak, pada saat dia wahing atau batuk tidak menutup mulutnya dengan benar, maka partikel-partikel yang dikeluarkan itu akan menempel di benda-benda sekelilingnya. Nah, pada saat benda-benda di sekelilingnya tadi panjenengan sentuh, nah, tangan panjenengan akan kena virus yang dikeluarkan oleh penderita COVID tersebut. Makanya langkah kedua kita harus cuci tangan. Sedangkan virus COVID-19 ini sebenarnya mudah mati dengan pemberian deterjen atau sabun. Makanya kalau cuci tangan tidak hanya pakai air mengalir saja, tetapi penjenengan semua Bapak Ibu, adik-adik semua yang ada di desa ini harus memakai sabun atau deterjen atau hand sanitizer manakala tidak ada air mengalir, tidak ada sabun. Caranya bagaimana? Cuci tangan itu tidak hanya asal cuci tangan. Yang pertama adalah tangan kita dikasih air sedikit untuk dibasahi. Setelah itu kita pakai sabun. Setelah pakai sabun, basah dulu telapak tangan. Setelah telapak tangan, punggung tangan. Kanan kiri, punggung ke tangan. Setelah punggung tangan, masuklah ke sela-sela. Sela-sela kanan kiri. Setelah masuk ke sela-sela sudah rata, kita langsung ke dikunci. Nah, barangkali ada punggung-punggung tangan kita yang belum tersentuh. Setelah itu kita ujung jari kita. Nah, pada saat kita mengunci ini, ujung jari kita nggak tersentuh. Makanya kita harus. Setelah itu masih ada ibu jari. Setelah itu kita bilas di bawah air mengalir. Cara membilasnya belakang-belakang juga sama, kembali lagi.
Setelah itu kita keringkan dengan tisu atau di situ handuk. Handuk ini harus handuk pribadi, jangan sampai handuk yang tercentol di situ yang banyak orang pakai. Jadi kalau bisa pada pandemi ini harus pakai tisu. Kalau tidak ada fasilitas air mengalir bagaimana? Ini jalan yang pertama adalah hand sanitizer. Makanya kita pakai hand sanitizer. Hand sanitizer pun jangan hanya seperti ini, tidak. Tetapi kalau jangan pakai hand sanitizer, harus ada langkah-langkah yang tadi kasih hand sanitizer, kemudian kita telapak tangan, punggung tangan kita, setelah semua harus hand sanitizer. Nah, barulah kita pada saat mungkin apa itu namanya mata kita gatal, hidung kita gatal, ini kita baru boleh ucek-ucek meripat, pegang hidung. Jadi manakala panjenengan kondisi tangan ini tidak yakin bersih, panjenengan kembali lagi tidak boleh pegang-pegang mata, hidung, dan mulut. Karena virus tadi kembali masuk ke tubuh kita melalui mata, hidung. Yang ketiga adalah jaga jarak. Jaga jarak itu kurang lebih kita menjaga jarak 1 sampai dengan 2 meter. Kenapa? Karena pada saat penderita COVID tersebut batuk atau bersin yang tidak ditutup dengan sesuai dengan aturan, misalnya dia tidak pakai tisu atau tidak seperti ini, dia akan mengeluarkan partikelnya itu kurang lebih antara 1 sampai dengan 2 meter. Makanya pada saat kita berkerumun atau kita berkomunikasi dengan orang lain dan beliaunya batuk, kita harus saling menjaga diri. Manakala kita mau batuk atau wahing, kita harus segera menutup mulut kita dengan tisu. Jadi Bapak Ibu, kalau pada saat penjenengan mau wahing atau batuk harus menutup dengan tisu, misalnya seperti ini. Jadi kita ambil tisu, kita tutup dengan tisu ya, sehingga apa itu namanya terlindungi. Apa partikel-partikel yang mau dikeluarkan oleh tubuh kita itu kita lindungi. Jadi seperti ini. Barulah kita mau wahing atau batuk. Setelah itu dibuang di tempat sampah. Apabila tidak ada tisu, kita harus seperti ini posisi. Jadi kebiasaan kita yang menutup dengan tangan itu tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena virus akan menempel pada tangan kita. Kita tidak cuci tangan, kemudian pegang benda-benda yang ada di sekitarnya, sehingga virus akan tinggal di benda-benda tersebut. Ya Bapak Ibu semua, jadi tolong diperhatikan pada saat kita apa itu namanya mencegah supaya virus itu tidak masuk di dalam tubuh kita, diantaranya usaha kita itu juga tadi pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Jadi tolong itu diterapkan di warga sini. Tetapi alhamdulillah pada saat ini kita ada di zona 2. Tidak salah, Batu itu ada di zona 2. Jadi kita sudah boleh ada sebuah kegiatan. Tapi kita harus tetap semangat untuk melaksanakan prokes. Jadi tetap harus kita laksanakan itu, harus kita pegang itu. Yang kemudian adalah upaya yang dilakukan untuk menerapkan hidup sehat. Selain kita mencegah masuknya virus tadi ke tubuh kita, nah tubuh kita harus diupayakan untuk sehat, untuk hidup sehat. Yang pertama adalah langkahnya adalah makan bergizi. Jadi kita pada hidup sehari-hari, pada saat kita kehidupan sehari-hari kita harus menyiapkan makanan seimbang. Apa makanan seimbang itu? Yang terdiri dari nasi, sayur, ikan, sama
susu. Di sini saya rasa jenengan tidak kesulitan. Saya rasa penjenengan gizi seimbang ini amat sangat tidak kesulitan karena banyak sayur, banyak ikan, dan banyak buah yang ada di sini. Yang kedua adalah olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur bisa jalan-jalan, bisa jogging di rumah, bisa ikut senam dengan keluarga. Saya rasa penjenengan sudah tahu hal-hal. Yang ketiga adalah pola berpikir yang positif. Nah, itu kita tidak boleh terlalu ketakutan dengan adanya pandemi ini. Marilah kita berpikir positif, tidak perlu terlalu ketakutan, juga tidak perlu gegabah. Gegabah maksudnya di sini meremehkan tentang COVID-19 tersebut. Jadi kita harus tetap berpikir positif, tetap kita harus menjaga prokes, tetap kita harus menjaga imun kita. Yang keempat adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ini pola istirahat kurang lebih kalau kita tidur itu 6-8 jam untuk orang dewasa. Jadi benar-benar saat waktunya istirahat, ya istirahat. Jadi para pemuda-pemuda sekarang banyak apa itu kafe-kafe itu saya rasa butuh mempertimbangkan akan hal tersebut. Jadi istirahat yang cukup untuk tubuh kita tidurnya 6-8 jam dalam 24 jam. Begitulah ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang saya yang belum berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian kegiatan pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk seluruh masyarakat Desa Telekung dan Ibu Wiji selaku pemateri pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.